Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Wahdania dengan NIM 22011234, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sinjai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan makanan ternak dan formulasi ransum menggunakan 3 metode, yaitu metode coba-coba, bujur sangkar, dan aljabar. Untuk lebih lanjut, simak videonya. Pertama yang digunakan yaitu metode coba-coba. Metode coba-coba merupakan metode paling sederhana dalam penyusunan formulasi pakan dengan menghitung beberapa kombinasi pencampuran bahan pakan secara manual dan harus memerlukan beberapa kali percobaan dalam menyusun pakan agar sesuai dengan komposisi nutrien pakan yang diinginkan. Nah, pada metode coba-coba ini, saya menggunakan bahan pakan tepung ikan, dedak halus, bungkil kelapa, dan jagung, di mana tepung ikan dengan jumlah 55, dedak dengan jumlah 12, bungkil kelapa 15, dan jagung 18, sehingga menghasilkan jumlah persentase 100%. Di bagian PK 0,55 dihasilkan dari 55 bagi 100, kemudian dikali protein kasar dari tepung ikan yaitu 50,8 menghasilkan 27,544. Kemudian 0,12 dikali protein kasar dari dedak halus sebanyak 12,90 menghasilkan 1,548. Kemudian bungkil kelapa 0,15 dikali 22 menghasilkan 2,3. Kemudian pada bagian jagung 0,18 dikali dengan PK jagung 11,51 menghasilkan 2,718. Kemudian hasil dari perkalian protein kasar dijumlahkan sehingga menghasilkan 34,4638. Di bagian energi metabolisme, 0,55 dikali dengan energi metabolisme pada tepung ikan sebanyak 2.820 menghasilkan 1,551. 0,12 dikali energi metabolisme pada dedak halus yaitu 2.980 menghasilkan 357. Kemudian 0,15 dikali energi metabolisme pada bungkil kelapa yaitu 3.327 menghasilkan 499. Dan pada bagian jagung 0,18 dikali 2.886 menghasilkan 519. Hasil dari perkalian energi metabolisme kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan 1,376 KKL. Nah, metode yang kedua yaitu metode bujur sangkar, di mana metode ini adalah metode atau prosedur menentukan formulasi pakan yang baik, yaitu formulasi pakan yang mengandung zat-zat gizi yang diperlukan dan secara ekonomis murah dan mudah diperoleh sehingga dapat memberi keuntungan menurut Sukardi 2012. Suatu metode yang digunakan untuk mencampurkan dua atau lebih jenis pakan yang mengandung zat makanan tertentu dengan konsentrasi yang berbeda sehingga mencapai konsentrasi yang diinginkan. Agustiar 2016. Nah, di metode bujur sangkar ini, saya menggunakan bahan pakan bungkil kedelai dengan protein kasar 48,55 dan protein kasar jagung sebanyak 8,6%. Protein kasar bungkil kedelai sama dengan 48,5 dikurang dengan 8,6% pada protein kasar jagung sehingga menghasilkan selisih 39,9. Kemudian 34 diambil dari PK ransum dikurang 8,6% sehingga 8,6 di protein kasar jagung sehingga menghasilkan 25,4 dan 48,5 protein kasar pada bungkil kedelai dikurang dengan PK ransum sehingga menghasilkan 14,5. Hasil dari pengurangan ini kemudian dijumlah 25,4 ditambah 14,5 menghasilkan dengan jumlah 39,9. Bungkil kedelai
Di sini 25,4 ini diambil dari pengurangan 34 kurang 8,6. Kemudian dibagi dengan selisih 39,9 dikali 100 menghasilkan 63,3. Dan jagung sama dengan 14,5 diambil dari 48,5 dikurang 34, kemudian dibagi selisih 39,9 kali 100 menghasilkan 36,3. Nah, selanjutnya metode yang ketiga yaitu metode aljabar. Metode aljabar merupakan kumpulan beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan sepasang persamaan linear dengan dua variabel. Metode aljabar yang paling umum digunakan meliputi metode substitusi, metode eliminasi, dan metode grafik. Nah, di sini saya akan membuat ransum dengan pK 20% dan energi metabolisme 2800 pada ayam pedaging fase finisher dengan metode substitusi dan eliminasi. Kandungan nutrisi, protein kasar, dan energi metabolisme pada jenis bahan pakan yang pertama yaitu jagung, protein kasar 8,25% dengan energi metabolisme 3370. Yang kedua, dedak halus dengan protein kasar 8,89% dengan energi metabolisme 16,3. Yang ketiga, tepung ikan dengan protein kasar 47,45% dengan energi metabolisme 30,8. Penyelesaian, persamaan aljabar per jumlah. X tambah Y tambah Z sama dengan 100. Persamaan protein kasar 0,0825 X diperoleh dari protein kasar jagung 8,25% ditambah 0,0889 Y ditambah 0,4745 Z sama dengan 20. 20 dihasilkan dari protein kasar yang akan kita cari. Persamaan aljabar 33,7 juga dihasilkan dari energi metabolisme pada jagung 3370, kemudian selanjutnya ditambah 16,3 Y ditambah 3380 sama dengan 2800 dari energi metabolisme yang akan kita cari. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dikali 0,0825. 0,0825X ditambah 0,0825Y ditambah 0,0825Z sama dengan 8,25% dari protein kasar jagung. Persamaan 2, 0,0825X ditambah 0,089Y ditambah 0,4754Z. 0,089 protein kasar dari dedak halus dan 0,4754 protein kasar dari tepung ikan sama dengan 20. Kemudian dikurang menghasilkan minus 0,064Y. 0,0825X habis. Kemudian ditambah minus 0,392Z sama dengan minus 11,75. Eliminasi persamaan 1 dan 3. Persamaan 1, 33,7 dari energi metabolisme. 33,7X ditambah 33,7Y ditambah 33,7Z sama dengan 3370 dari energi metabolisme. Persamaan 2. 33,7X ditambah 16,3Y dari protein kasar dari energi metabolisme jagung ditambah 3380Z dari energi metabolisme tepung ikan sama dengan 2800, kemudian dikurang menghasilkan 17,4Y ditambah 2,9Z sama dengan 570. Eliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 diperoleh dari hasil eliminasi persamaan 1 dan 2. 0,064Y ditambah 0,392Z sama dengan 11,75.
0,064Y diperoleh dari 0,064 dibagi 17,4 kali 17,4 ditambah 0,0107 diperoleh dari 0,064 dibagi 17,4 kali 2,9 sama dengan 0,21. 0,21 diperoleh dari 0,064 dibagi 17,4 kali 570. Kemudian dijumlah 0 sama dengan 0,039 Z. 0,064 ini habis sama dengan 11,96. Z sama dengan 30,43%. 30,43% diperoleh dari 11,96 dibagi 0,393 Z. Substitusi nilai Z ke persamaan 4. 0,064Y ditambah 0,392 dikali 30,43 sama dengan 11,75. 30,43 diperoleh dari nilai Z. Kemudian 0,064Y ditambah 11,92. 11,92 ini diperoleh dari hasil perkalian 0,392 dikali 30,43. 0 di sini seharusnya 0,064Y sama dengan 0,17. 0,17 ini diperoleh dari 11,75 dikurang 11,92. Y sama dengan 2,14. Y 2,14 ini diperoleh dari hasil pembagian 0,17 dikali 0 dibagi 0,064Y. Persamaan 1X tambah 2,14 ditambah 30,42 sama dengan 100. 100 ini sama dengan jumlah. Kemudian Y sama dengan 100 dikurang 2,14 dari hasil Y dikurang 30,43 dari hasil nilai Z. Y sama dengan 67,43. Jadi, ransum dengan pK20 dan energi metabolisme 2800 kcal per kg. A. Jagung sebanyak 67,43%. Dedak halus sama dengan 2,14%. Tepung ikan sama dengan 30,43% sehingga menghasilkan jumlah 100. Nah, selanjutnya saya akan membuat ransum dengan bahan pakan yang telah saya jelaskan pada metode aljabar, di mana bahan pakan yang digunakan yaitu jagung sebanyak 674,3 gram, dedak halus 211,4 gram, dan tepung ikan sebanyak 304,3 gram sehingga menghasilkan 1 kg ransum untuk ayam pedaging pada fase finisher dengan kebutuhan pK20 dan energi metabolisme sebanyak 2800 kcal. Kemudian ketiga bahan pakan ini dicampur lalu diaduk. Audio Jungle.